Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali bertemu dengan saya Deviani untuk kita sama-sama belajar terkait dengan Basic Excel for Accounting. Nah, langsung saja pertemuan pertama, materi pertama. Di sini saya sudah membuat modul untuk teman-teman semuanya terkait dengan materi-materi dasar yang berkaitan dengan Excel. Nah, untuk materi pertama ini kita masih mempelajarinya masih dasar banget ya, yaitu bagaimana cara membuat workbook yang baru, kemudian bagaimana cara open file Excel seperti itu. Nah, ini kita akan mempelajari dalam satu pertemuan saja. Karena apa? Karena harapannya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Excel, dan untuk pengoperasionalan dasar teman-teman sudah bisa semua lah ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan belum bisa pun, teman-teman bilang aja ke saya, Bu, ini saya belum paham, ini menu apa gitu, bilang saja supaya nanti kita dapat menyesuaikan pembelajarannya seperti apa, supaya nanti teman-teman tuh begitu lulus mata kuliah ini teman-teman tuh paham gitu loh. Jadi tidak cuma tahu aja, tapi tuh bisa praktek seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk pertemuan pertama ini kita masih dasar ya, bagaimana cara membuka Excel gitu ya. Kalau biasa saya sih seperti ini, cari di laptop yang ada gambar kaca pembesarnya, ketik Excel, kemudian klik 2 kali, kita tunggu sebentar, pilih yang blank workbook kalau teman-teman baru akan memulai suatu pekerjaan yang baru seperti itu. Nah, ini ada menu toolbar. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Kalau menu file itu berkaitan dengan perintah-perintah yang dasar gitu ya, tentang setting halaman, ukuran dan lain sebagainya. Untuk print juga ada di sini. Untuk membuka file yang sudah ada juga ada di sini. Nanti di print ini mengatur printernya di menu yang ini ya, di kolom printer, kemudian ukuran-ukurannya ada di bawahnya. Kemudian kolom home ini berisi dengan menu-menu yang berkaitan dengan workbook yang akan kita isi. Ini namanya, kalau satu kotak ini namanya cell, kalau yang huruf A ini adalah namanya kolom, kemudian yang angka-angka ini adalah namanya baris ya teman-teman. Jadi ketika saya nanti pada saat praktek klik sel H8 gitu, berarti yang saya maksudkan adalah kolom H baris ke-8. Nah, saya harap teman-teman gak bingung ya mengartikannya. Saya ulangi, yang huruf ini adalah kolom, kemudian yang baris ke bawah ini adalah baris, kemudian yang satu ini adalah sel, 1 H4 E7 ini adalah sel. Nah, untuk menu home ini berkaitan dengan menu-menu yang biasa masih basic ya, maksudnya adalah pemilihan font, kemudian font size, ukuran dan lain sebagainya. Nah, yang berbeda dari menu Excel ini berbeda dengan menu Word tentunya ya. Ini di sini adalah conditional formatting. Nah, di sini kita buka contoh aja yang sudah ada datanya ya. Kita buka contoh data yang ada di laptop saya. Kebetulan ini laptopnya suami, jadi ya udahlah pinjam datanya ya. Oke. Nah, ini ada data. Kita hapus dulu. Ini ada data terkait dengan judulnya Expenditure Summary Form. Nah, menu conditional formatting itu kita bisa pakai untuk melabeli kolom-kolom atau nilai-nilai yang sama. Itu adalah menu di duplicate values. Jadi klik sorot atau drag menunya selnya atau ininya, value-nya, nilainya. Kemudian kita klik conditional formatting, kemudian kita klik highlight cell rules, kemudian pilih yang duplicate values. Nah, di sini akan muncul warna atau stabilo gitu untuk nilai-nilai yang tulisannya tuh sama gitu. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi untuk mencari yang sama yang mana ya ini. Nah, ini sama semua nih. Makan survei, kemudian pendamping pengukuran, ini sama. Seperti itu.
Nah, masih di menu conditional formatting, ini kita bisa membuat semacam apa ya, diagram di sini. Data bars, kemudian kita pilih yang solid, jangan solid deh, kita pilih yang gradient fill. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat nilai-nilai yang banyak. Kalau banyak tentunya kolom itu atau sel itu akan berwarna semua, tapi kalau sedikit dia akan berwarna sedikit. Jadi kalau misalkan ini untuk mempermudah kita membaca data yang nilainya angka. Jadi kalau misalkan kita mau scroll, mana nih yang paling boros, ibaratnya seperti itu, kita mau cari data mana nih pengeluaran yang paling banyak gitu ya. Nah, kita tinggal lihat aja warnanya, warna yang penuh apa nih, oh ternyata biaya proyek petugas BPN gitu. Nah, nanti kalau kita misalkan jabatan kita auditor gitu katakanlah ya, kita mau cari tahu nih ini apa nih, kita bisa nanya ke pihak terkait, ini biaya proyek petugas BPN ini apa aja nih, saya mau tahu. Nah seperti itu. Nah ini adalah memudahkan kita untuk melihat data seperti itu. Kemudian masuk ke modul lagi, itu kita tadi berbicara tentang conditional formatting. Kemudian yang lain, font, mengganti font atau mengubah bobot font, saya harap teman-teman sudah paham. Kemudian mengubah rata kanan rata kiri dari sel, teman saya juga berharapnya teman-teman juga sudah paham. Nah ini conditional formatting tadi yang saya bicarakan sudah saya sampaikan juga di modul saya. Nah kemudian ini control and find, saya harap teman-teman juga sudah paham ya. Kita cuma tinggal pencet CTRL dan huruf F, nanti akan muncul jendela find and replace seperti ini. Nah kita tinggal cari aja nih, misalkan kita mau cari kata-kata BBM, oh kita mau ganti deh, kita mau ganti, salah nih bukan BBM tapi bahan bakar mesin gitu, diganti aja, tidak perlu mencari atau mengganti satu persatu, tapi kita manfaatkan menu ini, tinggal klik replace all. Nah ada 19 kata BBM, jadi yang sudah kita ganti dengan bahan bakar mesin seperti itu. Terus kemudian bagan, ini tinggal insert saja, terus habis itu kita pilih chartnya seperti apa. Kemudian shape kita juga tinggal insert saja, nanti pilih shape-nya yang lingkaran, segitiga atau lain sebagainya. Oke? Seperti itu nanti operasional dasar ini akan kita bahas lebih dalam lagi di praktik besok hari. Oke, jadi persiapkan diri kalian, pelajari materinya, kemudian pelajari menu-menunya. Kita akan bertemu besok di praktikum Basic Excel for Accounting bersama saya. Oke, see you tomorrow.